Kalungmu mana kalungmu? Di kalungku. Wes, awas punya temennya dipakai. Pak Syahid ini sudah fly. Kalungmu loh. Baik, perhatikan semuanya ya. Mesti ke sana. Abi mau bahas waktu dulu ya. Gimana kita memberikan kuncian? Kenapa Anda perlu melaksanakan ini juga? Nanti Anda kalau sebagai leader, bagaimana juga Anda memberikan sebuah rundown ke tim, iya, supaya nggak dikibulin. Ngerti? Perhatikan ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bagaimana melakukan kuncian supaya orang itu tepat 10 menit yang kita kasih waktu dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kita mau. Paham? Ya? Ini contoh. Sudah pasti teman-teman, Anda tidak akan mungkin melakukan seperti ini. Itu semua aktivitas Anda nggak bisa dikerjakan. Lihat, jam 03.00 sampai 3.50 qiyamul lail. Sudah pasti dia belum berwudu, ya. Ya kan? Berarti kan ini kalau kita breakdown, ini saya tambahannya warna biru ya. Kan ada kemungkinan begini. Bangun. Ya. Bangun. Lihat, bangun. Ke sana. Nah ini masih ditambahin. Berdoa atau juga nggak tahu masih. Ada juga yang delosor mana? Iya. Betul nggak? Bangun 0259 kretek berdoa wes ya, terus 0. Nah, berarti dari sini saja udah kelihatan kalau Anda kurang 2 menit sebelum ini nggak mungkin mundur lagi. Jangan-jangan Anda memang harus jam 2 bangunnya ya, bangun jam 2 terus masuk kamar mandi, misalnya masuk kamar mandi, di dalam sikat gigi, wudhu, udah ya. Aduh, ya balik lagi ya. Loh, betul nggak? Udah ini ya Mbak. Aduh, alhamdulillah. Wudhu lagi ya, wudhu keluar, alhamdulillah. Baru mau berangkat ya, baru mau berangkat, istri, Abi tolong dulu nih, saya mau, Masya Allah saya mau sholat, gimana, cepetan dulu, ini aku sudah lihat ngomong ya. Aduh, Mi cepet Mi, sudah mau subuh ini ya. Iya sebentar. Begitu keluar, kamu itu kok tut, aduh entut lagi ya. Iya. Begitu mau, Masya Allah, Mi mana gamisku? Itu loh ya di belakang pintu. Duh, dipindah-pindah lagi. Pintu mana? Pintu yang depan. Astagfirullahaladzim, depan lagi. Loh, bukan gamis yang biru yang kemarin itu loh. Oh kalau itu dilipat. Ya Allah Mi, dilipat lagi, mau dipakai. Loh, teman-teman, lebih yang saya bilang kejadian kan? Iya. Wes, salungan. Allahu Akbar, Allah subuh gak jadi loh nyanda. Apalagi cuma schedule kayak begitu, gak mungkin dilakoni. Coba baca baik-baik itu. Apalagi kayak Abi yang OB itu jam 6 sampai jam 7 11 pekerjaan,
dikunci per 2 menit, per 3 menit. Gimana itu? Kok sudah begini tidak boleh ke toilet? Udah pasti tuh 5 pekerjaan dia tercancel. Masya Allah waktu dia. Lihat waktu Anda bertahun-tahun Anda mengerjakan itu pun baru sekarang tak paksa ya. Buat jadwal Syahid. Nulis apa saya? Loh, ini jadwal harian loh. Bukan merancang kehidupan masa depan, jadwal harian. Iya. Sekarang dikuncinya lihat. Gimana? Otot kudune harusnya 12 otot ada semua. Harusnya 10 kategori ada semua. Tambah cekot-cekot Anda ya. Jadi gimana waktumu? Wis enggak apa-apa, direvisi ya. Ayo teman-teman, bukankah kemarin kita mempending 3 pertanyaan penting ya? Ayo. Sohibul, baca. Ayo. Jadi hidupmu adalah pesan untuk Loh, kok dunia? Belum selesai acara kita, sudah lupa Anda. Bahwa hidupmu adalah pesan untuk Yuk kita lanjutkan. Apa yang kamu pesankan? Nah, jawabnya di total person ya. Dimulai dari situ. Apa yang kamu akan pesankan? Lihat. Bahwa saya adalah bla 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 ya, yang punya harapan dan impian dengan rumah yang nomor 9 itu kan, iya, yang berharap dan impian dan berdoa pada Allah pengen punya family yang iya, nomor 9 itu, ingin dan berdoa punya karir yang iya. Kerennya pesanmu pada alam tuh ya. 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 Lihat hidupku yang waktunya setiap detik bermakna. Ya. Itu lihat. Iya. Betul nggak? Semua waktumu tertuju kepada goalmu ya. Iya, itu lihat. Semua waktumu tertuju kepada goalmu. Sehingga Anda sekarang paham ya. Pengembangan diri Anda itu betul-betul membawa kepada takdir terbaikmu ya. Kita sekarang ini ternyata sedang mendesain takdir ya. Betul? Betul enggak? Dan ingat teman-teman, Allah sesuai dengan prasangka. Terjawab pertanyaan ini? Terjawab pertanyaan ini? Kok menang HP? Terjawab? Mister Jelinglung. Saya tahu teman-teman, saya membahas seperti ini pikiran udah kemana-mana. Tapi fokus ke saya dulu ya. Dapat dari sini kamu ngerti bahwa kita sepakat ini adalah roadmap life kehidupan kita ya. Betul ya. Lihat, mohon maaf, hampir tidak ada celah ya terkait dengan produktivitas ya. Coba kunciannya kan tinggal dirapikan saja ini ya, seperti yang saya maksud tadi. Tapi goal Anda clear loh terkait dengan total person Anda. Orang mau nanyakan apa sih tentang karir, tentang ethical, tentang apa, semuanya terjawab dengan tuntas di total person ya. Dan waktunya jelas. 10 kategori syarat sukses orang ada, Dita tinggal nambah 2 lagi, baru 8. Biasa ini, tapi kalau ini berulang-ulang ya, kayak apa jadinya? Kita jawab lagi satu pertanyaan yang penting juga. Duh, terus dikandani kok. Nah, kita jawabin lagi, ini kan yang kita pending. Nasir, jadi apa ini? Nomor 1 apa? Ini
Jadi transformasi itu apa? Tidak cukup hanya perubahan. Transformasi itu adalah lahir kembali. Iya, betul. Anda hari ini lahir kembali dengan planning hidup yang baru, dengan waktu yang baru, dan dengan definisi yang baru. Ya, betul nggak? Jadi mohon maaf ya, transportasi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan perubahan, tapi dia adalah lahir kembali. Ya, siapa pertama kali yang paling berhak merasakan? Iya, kan kamu yang paling berhak mendapatkan ini semuanya. Iya, betul nggak? Iya, yang paling berhak mendapatkan kamu. Yang paling berhak merasakan, iya orang lain ku sopo. Saya tahu Sarah, suamimu tidak di nomor 1 kan kemarin. Makanya orang lain. Lah bojomu ku sopo. Tapi dia khawatir dan takut kehilangan suami. Tapi suaminya tidak ada di listing. Jadi ambigu dia itu. Sudah, ojo protes lah kamu. Jujur lah gitu. Suami yang diharapkan gaji, tapi yang disayang anak. Kan nggak fair. Paham ya teman-teman? Bahwa Anda yang perlu mendapatkan pertama kali ya. Terus yang kedua, yang merasakan pasanganmu, anak-anakmu, itu loh. Iya, merasakan apa? Kegagahan di dalam planningmu gitu loh. Jadi jangan sampai kalau ini kamu dipasang di kamar, dipasang di rumah, istrimu, anakmu, untuk siapa itu? Untuk siapa itu? Pasti ada yang lain ini. Nah, jangan. Dia yang merasa pertama kali itu. Paham ya? Ya, kita jawab yang kedua sekarang. Nah, dari sini kan ada kesimpulan kemarin bahwa ini ya, bla 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 bla, culture itu akan jadi sistem. Culture itu turun dari mentalitas owner ataupun leadernya lewat kebiasaan dan contoh. Pertanyaan yang paling kemarin itu memusingkan kita adalah kebiasaan apa yang akan kita lihatkan dan contoh apa yang kita akan perlihatkan ke tim kita. Sekarang dengan gagah kita menunjukkan bahwa ini yang wajib, ini kebiasaan ini yang mereka akan lihat ya. Betul. Dan contoh-contoh ini keseharianku. Lihat dibaca itu, seandainya Anda baca itu, Masya Allah. Mungkin suami Anda membaca langsung begini. Kalau suaminya ditambah baca aktivitasnya sekarang, suaminya langsung habis obatmu, kesambet di mana kamu? Kok bisa sesempurna ini buat jadwal kamu? Oh biasanya turu ini aktivitasnya memasak, membuat menu, resume, buat karya tulis, podcast. Wah, ya langsung suaminya shock dan langsung set. Sehingga teman-teman, pesannya Abi yang pertama, bicara transformasi, hati-hati. Jangan sampai menimbulkan turbulensi ya. Tetap tenang, tetap tenang. Jangan sampai besok Anda hari Senin datang ke timnya langsung saudara bawa sepanduk, kita akan Allahu Akbar. Buat tim yang tahu Master G itu pendiam, di belakang tuh begini dia. Tenang ya. Semua ilmu yang ada itu dimakan, dikunyah pelan-pelan, seperti Rasulullah mendulang orang Yahudi tuh. Sampai seandainya digantikan oleh para sahabatnya, dilepeh. Bukan orang yang biasa ini ya. Tetap hadir seperti dirimu yang dulu ya. Tetap tenang, tapi lebih berilmu. Anda lebih paham gitu loh. Jangan sampai turbulensi. Kita ini mau long march ya, bukan sprint. Atur staminamu ya. Ya, spirit kita ini tidak sehari dua hari, tapi untuk bertahun-tahun teman-teman. Dipilah-pilah, semangatnya dipakai ya. Ilmunya dimakan semuanya, dikunyah-kunyah, sampaikan kepada orang yang memang
layak mendapatkan itu, atau bahasa sederhananya dengan bahasa kaum sesuai dengan levelnya. Ketemu OB ya, terima kasih Pak ya, terima kasih selama ini membantu kami. Kebersihan yang Bapak ciptakan itu, Masya Allah, itu adalah wajah sekolah kita. Saya nggak bayangkan kalau Bapak tidak mengerjakan pekerjaan ini, jadi apa wajah kita? Sekali lagi terima kasih Pak, sekolah atas nama ini ya, terima kasih ya, terus semangat terus. Nah gitu loh, jangan datang ke OB, tahu enggak kalau kita menuju ke 100 miliar, ya OB-nya langsung gini, kenapa ini orang, ya langsung minggir dia. Di dapur saudara kita menuju, mbok-mboknya sampai gitu, oh boy, ada apa ini gitu, iya kan, kaget kita. Oh, guru-guru dikumpulkan semua, saudara kamu tuh ngajarnya yang benar, semangat. Aduh ya, hati-hati dalam transformasi itu, tenang ya, tetap seperti apa adanya, tapi spiritnya berbeda ya, semangatnya berbeda, bahasanya. Wah itu biasanya kalau di dalam apa namanya teman-teman, di dalam level kepemimpinan itu ada namanya lineage leader. Bagaimana leader-leader itu ngomong bahasa-bahasa pertumbuhan, growth, result oriented. Nah itu ada 50 kata yang tidak boleh ngomong yang lainnya, semua ngomong kayak begitu supaya auranya sama, tidak ada toksik ya. Wah, jadi kalau kita disiplin, maka kita akan growth. Nah itu bahasa-bahasa yang memang harus diciptakan, dikunci, diregulasikan. Semua wajib ngomong ini, kalau tidak denda. Kenapa? Mulai membiasakan, habit kan. Sampai UB itu ngomong bahasa apa ini? Bahasa planet ini. Yang saya dengar tiap hari itu grow, result oriented, scale up. Oh boy, menu baru apa itu? Nah, tapi lama-lama OB pun akan mendengarkan juga ya, bahwa kita ini memang perlu scale up itu. Paham itu teman-teman? Ya. Nah, lewat kebiasaan dan contohnya ini kan sudah layak dicontoh ini ya. Oh, mesti tanya Budita anaknya lebih dari satu, katakanlah sibuknya ndak karu-karuan, tapi selalu datang on time, selalu menggelitik orang lain, mesti tanpa Anda keluar-keluar akan datang. Bu Ita, gimana ngatur waktunya itu ya? Selalu Anda akan jadi role model ya, selalu akan jadi teladan, betul nggak? Biasanya kalau orang hebat, wah Bu Rita kalau sudah paham seperti ini, Bu Dita ngomongnya ya biasalah, yes begitulah. Saya ngaturnya juga ya nggak mikir kok. Nah itu kalau sudah expert begitu, pada dulu di kelas duduk dia. Apa ini? Ya, paham teman-teman? Mendapatkan Anda kerjakan hari ini? Hei, mendapatkan yang Anda kerja, mendapatkan pengalaman penting, mendapatkan experience yang Anda kerjakan hari ini, ya, koci, shock itu, kok shock, masih shock apa? Terlahir kembali, iya. Nah, tadi kamu adalah bla 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 bla, ya, saya sempurnakan lagi. Yang lihat waktu saya seperti ini, tapi ingat teman-teman, Anda juga perlu punya arah pertumbuhan. Ngerti arah pertumbuhan? Jadi aktivitasnya sudah seperti itu, planning di total persen keluarga dan seterusnya seperti itu, tapi Anda tetap punya arah pertumbuhan supaya Anda terus bergerak ke sana. Apa arah pertumbuhannya? Sempurnakan di Manila yang satu, diisi nanti malam setelah saya ngasih materi dan menyempurnakan ini ya. Ini satu benar satu paket, nanti Anda storekan ke pimpinan Anda ya. Apa arah pertumbuhan Anda? Ayo naik ke atas. Nah ini oke, diisi ya. Ini namanya Black Swan ya, Black Swan ini apa namanya, riset yang dibuat oleh Gustav Freitag
Loh ya apa sih gak metu-metu? Hei. Besarin. Ya mulai dari ujung. Nah ini 12 momen pemicu. Ini yang disebut dengan namanya arah pertumbuhan kita ya. Masing-masing silakan diisi 10 ya. Yuk kita coba. Yang pertama, besarin. Nah ini ada isi ya. Dita, boleh nomor 1. Pocon, bacaan. Panggung baru yang dihadiri. Apa? Panggung baru apa yang mau kamu hadiri? Panggung baru yang mau. Sebutkan 10. Skala. Itu kemarin loh. Aku buat naskah Abi, naskah skenario-nya anak-anak di dalam opera. Oh ya, dimainkan di mana? Cuma di panggung ini. Mulai hari ini kamu sudah merubah bahwa ada satu panggung yang akan saya kejar. Di mana itu? Di Spanyol. Opera di sana. Di Praha. Kerennya kalau kita nonton opera di sana itu. Itu yang panggung harus kamu kejar lagi di sana ya. Nah terserah Anda bidangnya apa, karya ilmiah ini. Kalau Firman apa, panggung baru apa yang mau kamu kejar? Ingin membawa tim futsal Cordova menuju dunia. Waduh, yang karya ilmiah nggak ada pikiran lain Bi, kecuali saya kepingin melihat anak didik saya menerima penghargaan Nobel ya. Nobel. Tidak ada mimpi yang lain ya. Di kepalanya Firman tidak ada mimpi yang lain kecuali timnya celebration di mana? Brazil. Di Jenewa. Waduh, sudah itu top pikiran-pikiranmu ya. Ya. Bermain di Istora sudah tidak menarik ya. Ya, karena bukan panggung itu yang diincar ya. Ya, hanya di 10. Lihat. Tamim, bicara pertumbuhanmu, targetmu, rencanamu. Siapa orang baru yang perlu kamu temuin? Ya, orang-orang yang hebat yang memang banyak pengalaman. Ngomong lambemu. Lihat teman-teman, kalau sudah bicara strategik, itu sudah keluar apa aktivitinya gitu loh. Bukan narasi lagi. Saya masih banyak membaca itu. Pengenmu rumah seperti apa? Ya rumah yang layak dihuni, rumah. Lah iyo, rumah yang layak dihuni ku ya opo? Bentuknya ceritakan, lantai 5, lantai 3, ukuran berapa, ada apanya, ngerti gak? Sama juga, untuk kamu membuat bertumbuh, siapa orang yang kamu temuin? Ya pasti orang-orang itu, tapi siapa jenenge? Oh namanya. Loh, Namanya menjengkelkan nama-nama Tamim ini. Dr. Isal Masrawi. Nah itu Satu pakar di bidang hadis. sudah tempel nama itu, salawatin terus, ketemu kamu, entah itu di rel, di kereta api. Teman-teman tahu informasi bahwa kalau saya itu dengan orang yang saya mimpi levelnya cuma 2 lapis, tahu informasi itu? Kamu hanya kenal sama seseorang itu deket sama Pak Imam, harus ketemu sudah dengan dokter itu. Pegang omongan saya ya, kamu tuh hanya butuh 2-3 orang lagi untuk ketemu yang kamu harapkan itu loh ya. Nah, tulis seperti itu. Ayo Sohibul, Manfaat baru yang tebar. manfaat baru apa yang kamu akan tebar, apa supaya kamu tuh benar-benar bertumbuh, apa? Memberikan Sohibul 1.225.000. Awat. Apa? manfaat baru yang tebar. Memberikan siswa Cordova Memberikan satu. ya sumber belajar yang skalanya bisa menembus batas dari apa yang diharapkan, Ya apa contohnya? seperti teknologi yang terkini. Ya apa contohnya? Contoh misalnya teman-teman yang targetnya karya ilmiah misalnya, sudah tidak ada cerita Bi, pokoknya setiap hari anak-anak itu perlu membaca jurnal review, jurnal ilmiah yang dari Harvard, wajib. Saya sudah mengunduh perpustakaannya secara online di sana. Tiap hari dijejeli literasi itu.
Ya otaknya udah kayak Harvard ya. Oh, tapi kalau yang dijejeli LKS Cordova ya LKS lokal. Paham sampai di situ? Ya, diisi nanti ini ya. Nah, diisi masing-masing. Nah, langkah baru apa yang diambil? Keputusan penting apa yang mau diambil? Ya, tempat baru yang mau didatangin. Dari materi pelajaran ini teman-teman, betapa banyak orang-orang yang tidak pernah kepikir ke luar negeri sampai sekarang pekerjaannya keranjingan ke luar negeri. Saya bilang berkali-kali, kalau paspor itu sudah Anda buat, begitu Anda buat paspor pertama, itu halaman itu langsung menarik-narik. Ayo jalan lagi. Loh, pegang omongan saya, cobaan buat paspor Anda. Pergi saja ke Singapura atau ke KL. Lihat apa yang terjadi. Nuwakal itu paspor itu. Jalan lagi, jalan lagi. Coba pegang omongan saya, ya. Buat teman-teman yang tidak punya harapan untuk luar negeri, ayo mulai saiki tulisan negara-negara itu mana? Turki, Maroko, US, UK. Tulisan apa kata Pablo Picasso? Segala sesuatu yang kau bayangkan itu nyata. Syahid itu Syahid tidak begini. Wes ya, diisi 10. Oke teman-teman, nanti itu menjadi pelengkap kesempurnaan Anda ya. Total persennya oke, total leadersnya sudah oke, dan Anda akan tahu menjadi total life. Dan yang paling penting adalah Anda perlu pegang ini terkait dengan arah pertumbuhan Anda, supaya Anda, nah ini kalau ditulis nanti teman-teman akan menjadi daily, monthly, weekly, 1 years. Itu kalau dimasukkan di sini lagi lebih gendeng lagi ya. Loh, betul enggak? Sudah hidupmu itu melompat. Bukan hanya sedang berjalan, melompat. Selama Anda istiqomah dengan ini, sudah levelingmu itu sudah bukan hanya 1, 2, tapi bukan hanya biasa, tapi eksponensial, melesat. Ya, kalau sudah seperti itu, ya kamu yang merasakan kan? Ya. Nama Abidarus kan terhapus langsung. Ya, sudah lupa sama ya. Kok kamu sini tepuk tangan sih? Jadi saya susah mau mengakhiri. Respeknya nggak ada, apresiatnya nggak ada, hampa. Aku bingung ki, apa sih? Ojo alasan kamu, jangan alasan. Alasannya tersepona, padahal harus ngapain saya? Kadang-kadang kita stuck, speechless ya, iya, speechless. Katanya ngomong apa aku? Yes. Akhirnya tidak bisa ngomong apa-apa. Syahid menunjukkan. Sudah berat. Ya, sudahlah teman-teman. Apa yang saya sampaikan semua itu sudah aroma, sudah tercium, sudah nampak depan mata ya. Ini hanya urusan Anda tuh yakin tidak. Kalau Anda yakin, Allah akan mempermudah jalan dan akan memperbanyak orang-orang yang akan banyak. Ya, selamat belajar, selamat bertumbuh, dan yang pasti Cordova mendunia. Assalamualaikum. Iku koyo ngusir dor. Ya, beri aplaus yang untuk Master kita, Abi Baris.
Masya Allah, luar biasa.